Saya Riana Ratnaningrum, mahasiswi Kebidanan S1 Transfer Universitas Ngudi Waluyo dengan NIM 157222033. Kali ini saya akan membuat video tentang KIE PMS. Terima kasih. Iya, silakan masuk. Assalamualaikum, Bu. Iya, silakan duduk, Ibu. Iya, Bu. Iya, perkenalkan, nama saya Bidan Riana. Silakan Bu, silakan duduk. Dengan Ibu siapa? Saya Ririn, Bu. Oh iya, sebentar ya, saya pastiin pintunya dulu ya. Oke, Mbak Ririn, ada keluhan apa? Ini Bu Bidan. Saya tuh ada kayak keputihan, tapi udah semingguan ini, Bu. Keputihan. Banyak. Banyak. Iya. Oke, Ibu sudah menikah? Sudah Sudah berapa tahun? dari setahun ini. Oke, baru setahun. Keputihannya gimana Ibu? Kental kah atau cair kayak ingus? Warnanya gimana? Warnanya sih bening gitu sih, Bu. Bening. Kental itu bening, tapi banyak. Ada gatal nggak? Enggak sih. Nggak ada ya. Oke, nah ini kan karena ibunya udah aktif nih berhubungan seksual, terus sudah menikah kan ya. Yes. Nah jadi saya nanti bakal jelasin PMS ya. PMS itu penyakit menular sosial seksual. Tapi keputihannya ibu tadi kan masih bening, habis itu nggak gatal, nggak ada rasa panas juga kan, nggak berwarna ya. Cuma banyak itu aja sih. Oke, nah insya Allah sih itu masih aman. Mungkin ibu coba jaga kelembapannya aja. Jadi kalau misalnya pas keputihan langsung ganti, kayak gitu ya. Habis itu sering cebok, jangan pakai celana dalam yang nggak bisa nyerap keringat gitu ya. Tapi karena ibu sudah menikah dan berhubungan seksualnya aktif, ada kemungkinan bisa tertular yang namanya PMS atau tahu nggak ibu PMS apa? Penyakit menular seksual. Udah tahu? Pernah dengar? Apa aja? Nggak tahu sih Bu, Nggak ya tahu. pasti penularan penyakitnya melalui hubungan seksual gitu. Iya, Tapi betul. apa adanya saya kurang tahu sih Bu. Nah, jadi PMS itu memang benar infeksi yang disebabkan karena kita berhubungan seksual, ya. Nah, itu biasanya yang pertama itu ada rasa sakit atau nyeri pada saat kencing atau berhubungan seksual. Habis itu nyeri perut bagian bawah, habis itu keluar lendir dari vagina, tapi yang saya bilang tadi keputihan tapi agak hijau atau enggak gatal kayak gitu ya. Habis itu keputihannya berbusa, ada nggak? Enggak sih Bu, Enggak bening ya, aja. bening aja. Oke. Habis itu bercak-bercak pada saat misalnya ibu berhubungan seksual. Jadi kalau misalnya habis berhubungan seksual terus berdarah, nah itu. Atau misalnya ada bintil-bintil, habis itu bintil yang berisi cairan atau lecet di bagian kemaluan. Gitu. Ada nggak? Nggak ada sih Bu, Nggak ada ya? keputihannya aja Bu. Keputihannya aja. Kalau yang kayak Oke. gitu sih, saya sih coba raba-raba nggak ada Nggak ada. sih Bu. Oke, berarti aman ya. Nah, terus biasanya nih yang rentan itu kalau di wanita sama laki-laki itu di usia 20 sampai 24 tahun. Nah, itu biasanya rentannya begitu. Sekarang mbaknya umur berapa? Saya umurnya 23. Nah, iya, jadi masuk ke usia rentan ya. Jadi harus hati-hati. Terus ada juga karena misalnya PSK, apa namanya? Yang bekerja seksual itu komersial, atau misalnya pecandu narkoba, terus homoseksual. Nah, itu biasanya punya resiko lebih tinggi untuk PMS. Nah, PMS ini itu tuh penyebabnya macam-macam Bu. Ada bisa bakteri, ada virus, habis itu jamur, atau bisa juga kandidiosis. Jadi kayak jamur gitulah ya. Nah, pernah dengar nggak salah satunya itu Ibu? Sebenarnya belum pernah dengar sih Bu. Belum Kalau ya. ini jenis-jenis kayak gitu. Oke, nanti sambil saya jelasin Bu ya. Nah, terus yang terakhir itu bisa juga disebabkan oleh protozoa parasit. Nah, itu jadi kayak parasit gitu ya. Nah, ini saya ada contoh-contoh gambarnya nih Bu. Kalau misalnya yang dari bakteri itu kan biasanya gonore. Gonore itu kayak kencing nanah. Nah, tapi kalau kencing nanah itu biasanya di cowok, laki-laki. Kalau perempuan kan jarang tuh. Atau bisa juga kalau sifilis
Jadi si virus itu kayak gini Bu, bisa lihat nggak? Nah, ini kayak bintil-bintil merah begini, bintil-bintil merah kayak ada airnya, tapi dia nggak bisa pecah kayak gini Bu ya, gitu. Nah terus kalau misalnya dia yang virus itu biasanya kayak hepatitis, habis itu HIV/AIDS. Nah itu habis itu bisa juga kayak kondilom. Kondilom itu seperti ini. Nah jadi kayak apa ya, kayak daging tubuh keluar tapi kayak kutil gitu ya kutil berinjel gitu ya. Nah ini biasanya karena virus. Ada juga yang kayak jamur. Nah kalau jamur itu kan gede, jadi kayak sariawan tapi putih-putih gitu nah Bu. Nih jadi kayak misalnya di lidah putih-putih sariawan tapi banyak banget di lidah tuh kayak gitu. Biasanya itu karena jamur, atau bisa juga itu tadi yang protozoa tadi ya. Protozoa itu kayak dia kayak parasit gitu, kurang lebih juga sih nanti dia bakal ada bintil-bintil gitu ya. Nah terus PMS ini biasanya itu ada 3 stadium Ibu. Stadium pertama itu biasanya kayak awal-awal itu kayak misalnya sariawan, jadi kayak cuma bekas-bekas sedikit, bentol-bentol kayak gitu. Nah itu nanti kalau kayak gitu biasanya bisa sampai luka. Nah terus kalau misalnya stadium 2 itu biasanya dia kayak cacar, bintik-bintik. Tadi kan kalau stadium 1 dia kayak masih kayak sariawan aja ya. Terus kalau stadium 2 itu dia udah kayak cacar tuh, mulai merah-merah. Habis itu kayak bintik-bintik gitu, tapi belum berair. Nah kalau misalnya sudah ke stadium 3 itu biasanya udah rusak tuh, udah luka. Jadi nanti bisa kayak apa ya? Ya pokoknya sampai luka lah, jaringan kulitnya itu luka, itu udah stadium 3 biasanya gitu ya. Nah terus kalau misalnya udah kena gitu kan susah kan ngobatinnya, jadi harapannya nanti lebih baik kita mencegah ya. Ini kan Ibu keputihannya masih cuma yang bening aja ya kan, belum yang sampai yang berbau atau gatal. Nah jadi baiknya kita mencegah. Caranya yang pertama, kalau Ibu berhubungan suami istri, Ibu pakai kondom ya. Terus jangan bergonta-ganti pasangan, jangan ganti-ganti. Habis itu kalau misalnya nanti Ibu tiba-tiba ada berasa gejala-gejala kayak yang saya jelaskan tadi, nanti Ibu langsung aja ke fasilitas kesehatan. Jadi nanti kita bisa konsultasi lagi nih. Kalau sekarang sih alhamdulillah insya Allah nggak apa-apa ya, karena belum ada gatal dan lain-lain gitu. Nah Ibu udah paham? Sudah Bu Bidan. Jadi nanti kalau misalnya Ibu harus ke rumah sakit, maksudnya ke kontrol lagi kalau misalnya apa tadi? Kontrol kalau misalnya keputihannya tuh kayak gatal-gatal, atau misalnya kayak ada daging-daging tubuh gitu Iya betul. Nah, baru nanti kalau keputihannya tuh yang berwarna gitu. Kalau misalnya yang bau gitu ya sama berwarna, nanti pokoknya Ibu kontrol lagi ke sini. Untuk sementara ini insya Allah aman gitu ya. Kasih ya Bu ya informasinya. Iya sama-sama Ibu. Amin. Iya.